nggak Bi? Abi, mulai. Mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini bersama-sama kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di tempat yang mulia, di bulan yang mulia dalam sebuah kegiatan yang juga mulia. Semoga hadirnya kita di sini menjadi isharah bahwa nanti kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, dan rahmat bagi seluruh alam baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kegiatan ini. Yang pertama, perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin bahwasannya jumlah infak Ramadan pada malam ke-10 berjumlah Rp250.000 sehingga saldo Rp3.670.000. Semoga seluruh donatur, seluruh kaum muslimin yang ikut menginfakkan, ikut menyumbangkan hartanya, rezekinya untuk masjid kita ini, semuanya mendapat balasan dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Adapun terkait petugas sholat tarawih pada malam hari ini, yang bertugas sebagai penceramah adalah Ustadz Zainal Azhari SAG, imam adalah Ustadz Hafiruddin SPDI, dan yang bertugas sebagai Bilal, beliau adalah Bapak Masjidin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang insya Allah rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan berikutnya kepada Ustadz Zainal Azhari SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati syahri Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Baitul Ma'mur yang saya hormati, puji syukur tak lupa-lupanya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dengan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kita semua
hadir pada malam hari ini di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan atau qiyamul lail, mendirikan bulan Ramadan yang tadi kita sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan syafaat ini, dengan mengucapkan selawat ini, kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti atau di yaumil mahsyar, yaitu syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini dah malam yang 12 atau 11? Malam yang 12 atau 11? 11 di bulan Ramadan. Berarti tak terasa begitu cepatnya waktu, dah 10 hari kita melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, dan juga pada malam harinya kita semua qiyamul lail. Alhamdulillah tahun ini beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin masjid disegel, mulut ditutup, tangan tidak boleh berjabatan, disebabkan karena ada pandemi. Dan pada malam hari ini penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan semuanya untuk beribadah di tempat-tempat di mana kita beribadah orang muslim, yaitu di masjid-masjid Allah dan musalla-musalla. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi waktu terjadi masa pandemi kemarin itu terasa nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini bagi anak-anak yang mau catat ceramah kita, Bapak kasih judul 3 amalan yang sangat baik. Kita batasi 3 amalan yang sangat baik. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan, asyaddul a'mali salasatun. Sebagus-bagus amalan itu ada 3. Mana yang 3 itu? Yang pertama, zikrullah ta'ala ala kulli halin. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tiap-tiap kondisi. Ini yang pertama. Seluruh amalan pada dasarnya baik. Tapi yang teramat baik itu setelah dipilih-pilih, ada 3 yang tak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah dalam keadaan kondisi bagaimanapun. Waktu susah kita ingat Allah. Waktu lapang kita ingat Allah. Waktu kaya kita ingat Allah. Waktu miskin kita ingat Allah. Waktu berkuasa kita ingat Allah. Senantiasa ingat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu diantara tanda-tanda ulul albab. Orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik waktu duduk, waktu berbaring,
dan senantiasa bertafakur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berzikir, kalbunya berzikir, kemudian pikirannya memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ingatnya kepada Allah sewaktu mendapat kesusahan. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosa kami. Tapi mendinganlah daripada orang yang tak ingat kepada Allah sewaktu kesusahan. Ada juga yang ingat waktu mendapat nikmat. Ini luar biasa. Jadi kondisi apapun tidak mempengaruhi dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Ingat itu banyak sekali, setiap saat, setiap detik. Makanya kita harus berlatih zikir. Nafas turun naik selalu menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap pagi di masjid-masjid, terutama dahulu, itu dilatih kalimat tauhid terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai masuk ke alam bawah sadarnya. Ketika dia meninggal, itulah yang dia ucapkan. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini bapak-bapak yang pertama. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Taulah kamu dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa insafun nas ba'dahum min ba'din. Saling nasihat menasehati. Ya, dengan sebahagian orang. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus peduli terhadap orang lain. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr dijelaskan, wal as innal insana lafi ghusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali tiga. Siapa dia? Kecuali orang-orang yang beriman yang pertama. Kemudian beramal saleh. Orang yang memberikan wasiat dengan penuh kesabaran. Memberikan wasiat dengan yang benar. Dengan penuh kesabaran. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan tausiah kepada orang lain itu ibadah. Kalau ditanya, Pak Ustadz itu ngomong aja kerjanya. Memang kerja Pak Ustadz ngomong, ya. Kalau enggak ngomong Pak Ustadz kayak mana? Ya, memberikan tausiah. Cuman ini bukan dibatasi dengan Pak Ustadz saja. Siapapun orangnya, kalau itu suatu kebaikan, boleh kita nasihati dia. Karena memberikan nasihat itu ibadah, memberikan kelapangan, kelonggaran pada orang yang mendapat permasalahan-permasalahan dalam hidup. Ada orang dapat kesulitan hidup, ya pikirannya terbuntu, masalah ekonomi. Kita datang, kita nasihati, Bu, Pak, kita harus bersabar. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Sehingga dia terobati dengan kata-kata kita itu. Maka itu adalah suatu ibadah. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah muasadatul ikhwan. Muasadatul ikhwan ini menyantuni saudara-saudara yang memerlukan. Kita santuni saudara-saudara kita. Tak boleh kita tak peduli. Saudara itu siapa? Yang aqarib, yang dekat dengan kita. Ya. Yang ada tali darahnya dengan kita. Makanya dalam Al-Quran, yas'alunaka maza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
Mereka bertanya kepada Muhammad, siapakah yang harus dinafkahi? Terjemah bebasnya. Yaitu ya memberikan nafkah yang terbaik yang pertama kepada orang tua. Itu wajib hukumnya. Makanya dalam fikih ada istilah nafkah umudain. Nafkah dua tulang punggung. Anak wajib, orang tua wajib menafkahi anaknya, anak wajib menafkahi orang tuanya. Itu namanya nafkah umudain. Dan karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang terputus belanja sewaktu dalam perjalanan. Jadi perbuatan yang macam itu, itulah yang lebih bagus. Dan apa yang kita kerjakan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus santun terhadap orang, siapapun orangnya, jangan ya kita membiarkan mereka terlantar. Dalam Islam itu tidak ada ajaran seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apalagi di bulan Ramadan ini itu ya, ibadah sosial itu memang ditingkatkan. Apa contohnya? Seperti takjil, kita memberikan berbuka, menjamu orang berbuka, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bersedekah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apapun rutinitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Oleh sebab itu, bapak-bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka senantiasalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian senantiasalah memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan dibiarkan orang itu buntu, tak jelas, tidak mengerti dia apa yang dia hadapi, tidak bisa dia melepaskan permasalahan-permasalahan hidupnya. Kita berikan dia nasihat. Kemudian yang ketiga, saling menyantuni satu sama lain. Inilah amal kebaikan yang harus kita lakukan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan waktu yang pendek ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama saya sendiri dan kita semuanya, menjadi bahan evaluasi diri bagi kita semuanya. Kemudian juga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir Ramadan nantinya. Dan juga ya penyakit-penyakit huru-hara yang melintang, yang menghalangi kita melaksanakan ibadah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas salin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.